kami cek itu referensi self citasinya. Untuk apa kalau citasinya dari orang lain, kan tidak perlu. Yang kami cek adalah self citation. Jadi kalau dibilang berapa, ya sekarang kalau AI apa tadi? Deklarasi. Ada ethical declaration of interest di bagian akhir. Saya akan menyatakan, saya menggunakan ChatGPT sebagai media untuk brainstorming, menyusun, mendapatkan gap research questions, gap analysis, kemudian membantu saya dalam menemukan ide. Selanjutnya saya pakai Jenny AI untuk analisis gambar dalam hal membantu saya dalam meningkatkan bahasa dan analisis dari data yang kami peroleh. Kami bisa declare. Dan ketika kita mau mensubmit, baru pertama diklik itu submit, buka untuk submission, baru kita mendaftar, sudah tertulis declare kalau Anda menggunakan AI. Kalau di Elsevier ya, begitu masuk langsung silahkan declare kalau Anda menggunakan AI, apa perannya. Di declare memang. Kami ada, cuma mau dibuka satu-satu, waduh, jangan Mina. Jadi ada, kami banyak, kami tulis. Tapi belakangan tidak mau kalau kami pakai ChatGPT. Dia bilang, ini papermu terlalu karena kamu menggunakan ChatGPT. Akhirnya kami merubah. Tidak lagi ke ChatGPT, tapi kami menggunakan AI yang lebih advance. Misalnya Perplexity. Saya katakan saya dapat ide dari sini, brainstorming idea, dan seterusnya. Saya menggunakan ini untuk meningkatkan bahasanya dan flow antar paragraf. Ditulis. Tapi jangan ditulis ki, ini semua dikarang oleh ChatGPT. Nah, terus perantah kita apa? Ya? Oh, tidak boleh. Elsevier dengan Springnya sudah mengumumkan tidak boleh AI sebagai authors. Jadi silahkan, tapi jangan ditulis. Semua ini ada hasil karya ChatGPT. Bagus. Ya. Oke, ada lagi? Karena ada peran kita. Oh ya, silakan. Kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oh, masih panjang waktu. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Izin, saya Irfan dari Fakultas Teknik. Ya, teknik. Izin Prof, saya mau bertanya mengenai etika untuk kalau kita mengikuti conference. Biasanya kan conference ada yang menawarkan keluarkan book of abstract saja, atau di proceeding. Kadang juga proceedingnya ada yang tidak bereputasi dari conference-nya saja. Dan apakah kalau kita sudah terbit di proceeding, tapi ternyata kita tidak sesuai apa yang kita mau, terus kita terbitkan lagi di jurnal, itu apakah boleh, Prof? Aduh, tadi ini saya yang tidak, double, iya. Ya, saya tidak tahu apakah waktu saya tadi sampaikan tidur atau apa? Salah. Tadi kan ada pengajuan jamak ya. Tadi sudah kami sampaikan jelas tidak boleh. Kalau sudah terbit di proceeding walaupun tidak terindeks, tidak boleh. Tadi saya berikan kasus, contoh, kami dapatkan dia sudah terbit di Sinta 2, kemudian bahasa Indonesia, dia terjemahkan loh, pindah ke bahasa Inggris, itu tidak boleh, terbit di jurnal internasional tidak boleh. Tidak boleh dua judul yang sama untuk terbit. Dia bilang, kan saya bisa ubah judulnya, datanya sama. Iya, tidak boleh dua-duanya. Diubah judul saja, karena ada juga itu namanya publikasi untuk menipu. Nah, ada tadi di aturannya. Jadi diperhatikan baik-baik, ada aturannya tadi. Nah, tidak boleh. Ini tadi yang terkait self citasi ya. Ini self citasi boleh, tetapi kan tidak boleh kalau yang umum dipaksakan masuk. Jangan paksakan masuk. Yang benar-benar sesuai. Jadi ada, biasa saya bilang ke orang, tanya di diri, kalau di diri itu kontrolnya ada di diri. Kalau di diri ini, oh salah kayaknya ini. Ya sudah, jangan lakukan. Sudah tahu salah, oh salah kayaknya ini. Oh, sudah. Kalau
Jadi tadi pengajuan jamak, ya berkali-kali diajukan. Ada tadi yang saya sampaikan bahwa dia berkali-kali diajukan, tidak boleh. Ini pengajuan jamak, merugikan kan? Rugi dua-dua. Sekarang terbit, tapi dia online di conference, tidak terindeks. Mau ditulis ulang untuk masuk ke jurnal, tidak boleh. Sudah terbit ya sudah, selesai. Kecuali minta supaya direktrak, ditarik yang di conference. Keluarkan kami, jangan dibuat online. Kami. Kalau bisa ditulis, kemudian dipublish. Tapi harus ada keputusan, karena lihat ini. Karena ketidaktahuan bisa merugikan pengelola jurnal, prosedurnya retraksi dan permohonan maaf dari salah satu jurnal. Jadi minta maaf, bisa enggak kami jangan dipublikasi, kami tidak mau karena ada banyak alasan bisa dibuat, ya. Sehingga tidak double publikasi, tidak boleh sama sekali double. Ikut conference. Sekarang peraturan conference di UNHAS ikut conference, tahu kan? Bisa ikut conference Bapak dan Ibu, dibiayai oleh UNHAS. Tapi ada maksimumnya. Dalam negeri 8 juta, maksimum Asia 8 juta. Jadi Malaysia lebih bagus itu ikut di Malaysia, kan luar negeri juga. 8 juta, tapi pesawatnya saja kan sudah 3 juta PP biasanya. Kalau Malaysia, tambah registrasi 5 juta, hotel tanggung sendiri. Gitu memang modelnya. Kan bantuan. Jadi silahkan manfaatkan ini conference untuk dapat jejaring. Jejaringnya apa? Supaya kita dapat kenal dengan orang, dapat ide. Biasanya ide kolaborasi itu berasal dari conference. Kami biasanya dapat dari conference. Ya. Jadi silahkan manfaatkan banyak. Tapi ingat, tidak boleh double publikasi. Baik bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada juga contoh bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia. Sama. Tapi 2 kali terbit. Ini bahasa Inggris. 2 kali terbit. Jurnal Pendidikan Humaniora bahasa Inggris, ini juga bahasa Inggris. 2 kali sama-sama terbit. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh, ya. Akan ketahuan gampang sekali karena ada di Google Scholar. Biar tidak ada di Scopus tapi ada di Google Scholar. Ada, judulnya akan sama. Dibuka, sama isinya. Ya, oke. Baik, ada lagi? Izin Prof, yang untuk book of abstract itu berarti masih boleh di ini Prof ya? Boleh, kan book of abstraknya saja kan? Ya kan boleh, tapi ingat ketika publikasi dan itu mau dijadikan sebagai prasyarat untuk kolektor kepala misalnya, maka ingat, gantilah judulnya. Kan bisa diubah judul supaya tidak sama yang di book abstrak. Gantilah abstraknya supaya apakah data diganti? Tidak, datanya sama tapi abstraknya sudah berubah sehingga tidak dikenali. Banyak caranya. Oke? Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Nanti tersurat juga enggak apa-apa. Iya Prof, begini, misalnya saya penelitian informasi geospasial kan Prof, Ya. penelitian khususnya, saya lupa, kesesuaian lahan. Ya. Saya ambil data penelitian kesesuaian lahan untuk analisa kesesuaian lahan di Kabupaten Nrekang. Data lahan, data iklim, data topografi dan sebagainya. Nah di artikel pertama saya mengenai kesesuaian lahan misalnya tanaman kopi. Apakah boleh di artikel selanjutnya masih tetap kesesuaian lahan dengan data yang sama tapi ini saya ubah saja coklat misalnya begitu. Ini namanya saya tanya. Kalau di metode tulis apa? Kan sama. Mengamati untuk kopi. Ya. Sekarang mengamati untuk coklat. Tadi kan cuma mengganti saja bahannya, komoditasnya. Betul. Kira-kira pendahuluan dan seterusnya akan sama kalimatnya? Kemungkinan berbeda, Prof. Ya. Menurut persepsi Anda, coba cek baik-baik. Bagaimana metode? Metode sama? Sama. Kalau dibedakan boleh, Prof. Oh iya, bagaimana caranya? Nah, 1 kali pengambilan data? Misalnya gini, untuk penilaian kesesuaian lahan kan ada banyak metodenya. Iya.
metode misalnya fuzzy, Ya. boolean dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau dengan data yang sama, tapi saya tetap ambil kesusahan lahan untuk jurnal berikutnya. Cuman saya bedakan metodenya. Apa itu boleh? Oh Prof? iya, bisa kalau beda metode. Oh, beda metodenya boleh. Prof. Dan beda komoditas ya. Iya, tentu. tapi datanya tetap sama. Ih, kok data sama? Nggak bisa lah kalau data sama. Datanya maksudnya data tanahnya kan, data tanah tetap sama, data iklim tetap sama. Nah, disitulah masalahnya. Ketika menulis dipotong-potong. Saya cerita lagi. Ketika ada penelitian dari fakultas ekonomi, mohon maaf ya. Jadi dari fakultas ekonomi ini ibu, dia masuk dengan 6 variabel di disertasinya. 6 variabel. Dan ketika masuk ke dikti minta audiens dulu. Proses audiens itu ditanya oleh dikti bahwa bisa audiens, bisa kayak menggugat begitu. Jadi dikti menunggu jawabannya. Nah, 6 variabel. Kami menangani itu sudah lama. 6 variabel dia lakukan. Meneliti SDM di salah satu perusahaan. Kemudian 6 variabel ini, 3 variabel dia publikasi. 3 variabel lagi publikasi setelah S3. Inilah yang menjadi untuk ke guru besar. Apa akhirnya diminta audiens karena mirip sekali, hampir kalimat itu mirip-mirip kalimat. Oke, setelah itu dia bilang, Prof, ini bisa ndak di WA ke pusat, jangan misalnya audiens. Ini saja di sini saya bolak-balik ke kamar mandi. Saya bilang, kenapa memang salah yang saya lakukan. Dia akui, tapi setelah terlambat sekali sudah harus masuk ke ruang Zoom. Tapi kita minta, bilang ndak usah katanya. Dia akui dia akan mengganti artikel. Jadi jangan lakukan. Kalau memang bisa komprehensif, ada kopi, kayu, apa, komoditas apa, komprehensif datanya dalam satu wilayah, itu jauh lebih bagus. Bagaimana? Tapi karena Anda mau banyak, itu salah kalau dibagi-bagi. Sebaiknya komprehensif, satu kali meninjau semuanya. Karena akan data iklim sama, data curah hujan atau apa, data topografi tanah sama, cuma komoditas yang berbeda. Pasti akan masalah. Yakin. Sehingga komprehensif harusnya satu kali pengambilan data di wilayah tertentu, itu satu paper. Pindah lagi komoditas yang lain dengan, ya. Walaupun metodenya itu, Prof. Iya, saya tahu di kepalamu itu sebagai dosen baru mau banyak publikasi, enggak begitu juga. Banyak publikasi tapi yang etis. Tadi saya sudah sampaikan etis tadi dari awal bahwa harus komprehensif menelitinya. Tidak boleh dipecah. Tidak ada kebayangan bagaimana ini yang S3, yang mau ke guru besar, sudah ada bayangan kan? Jadi jangan lakukan melatih diri memecah-mecah. Nanti ke guru besar dipecah-pecah juga papernya, masalah. Jadi latihlah diri dari sekarang, tanamkan rekam jejak bahwa saya peneliti yang benar. Tidak membagi-bagi data, tidak, kalau satu kali penelitian, satu kali komprehensif, satu kali publish. Tidak dibagi-bagi. Nah, begini Prof, Ya, misalnya baik. ke penelitiannya saya itu ke arah pengembangan model, Prof. Model, Iya. lain. Satu model, satu real, boleh. Tapi jauh lebih bagus kalau model yang dikembangkan didukung oleh data real. Betul, Prof. Bagus? Pengembangan Nah. model, tapi datanya itu terus saya gunakan. Karena kan saya mau mengembangkan model kesusahan lahan di paper A. Model kesusahan lahan pertama. Nanti di paper kedua saya kembangkan lagi model kesusahan lahan B. Begitu, tapi dengan lahan data B. lahan A sama-sama lahan A sama-sama Model lahan kesesuaian lahan A. Ya, Nanti pengembangan paper model. kedua pengembangan model untuk kesesuaian lahan A lagi. Iya, Prof. Kok komoditasnya beda, cuman di sini modelnya lagi yang dibangun begitu, Prof. Maksudnya modelnya yang dikembangkan tempat dengan data yang sama. Oke, kalau kita mengembangkan model, misalnya ya, itu biasanya teknik informatika, sistem informasi mengembangkan model. Ya, tahu kan?
Jadi model yang pertama dia bangun versi 1. Ya, betul, Prof. Nanti versi 2 karena ada koreksi, maka ini boleh. Versi 1 model yang Anda bangun, versi 2 apa pengembangan barunya, tapi tidak bercerita lahan, tidak bercerita apa, tapi lebih ke model. Model, itu boleh. Model 1 masuk, model kedua, versi kedua. Jadi pengembangan modelnya yang diutamakan. Verifikasinya berdasarkan data. Jadi pengembangan model yang diutamakan, tapi verifikasinya menggunakan data yang sama. Boleh. Tapi ingat bahwa 70% isi papernya pengembangan model. Verifikasinya hanya 30%. Bisa. Tapi kalau hanya 1 kali penelitian baru 1 model, cuma pindah komoditas, tidak bisa. Kalau versi 1 paper jadi. Nanti versi 2 1 paper lagi jadi. Berarti modelnya yang dikembangkan. Oh banyak, kami juga pakai seperti ini. Tapi model yang dikembangkan. Model yang berubah. Versinya yang berubah. Ada peningkatan, ada improvementnya. Bisa ya? Bisa paham? Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Oh, tambah menarik kayaknya, tambah siang. Kayaknya saya harus pulang deh. Sebelum. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Prof. Mohon izin, kami Rianto dari Fakultas Keperawatan. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Mohon izin kami minta untuk lebih dijelaskan kembali tadi soal bagaimana kita sebaiknya itu menghindari yang namanya memotong-motong suatu penelitian. Nah, kemudian tanggapan dari jawaban yang pertanyaan sebelumnya itu ada tadi menjelaskan soal ketika kita ingin mempublikasi sebagai penulis pertama dengan riset yang dilakukan oleh sebelumnya bersama mahasiswa, itu kita tadi contoh dari sebuah gelas, jadi kita tadi Prof sebutkan bahwa nanti kamu untuk bagian sini ya, nanti bagian ininya, nanti ini untuk bagian saya. Nah, saya mau dijelaskan kembali Prof, untuk tadi hal yang tadi sehingga dia menjadi etis, itu seperti apa, sehingga yang dimaksud dengan memotong itu seperti apa ya? Itu mungkin yang pertama Prof. Yang kedua Prof, iya, mohon izin terakhir mungkin karena kayaknya waktu sudah habis ya. Jadi kalau dari Prof sendiri, mungkin yang kebetulan juga sekarang sebagai ketua dari PMC, itu sebenarnya yang tadi di awal disampaikan pertama soal kita UNHAS itu masuk di kategori merah, itu mohon kami dikoreksi ketika kami berpikir bahwa hal itu sebenarnya sejalan dengan UNHAS bisa masuk di 951 kategori dunia. Maksud kami, apa kemudian yang sebenarnya, ya kalau kami melihat dari yang sebelumnya misalnya kayak PKM dulu, UNHAS juga pun tidak masuk 20 besar. Yang awal dilakukan adalah mengejar kuantitas, sehingga masuk ranking 7, ranking 4, kemudian setelah ranking 4 barulah UNHAS, oke, kita sudah harus masuk ke kualitas. Berarti maksud saya dari PMC sendiri mungkin untuk kami dosen-dosen baru ini, sebutkan saja dosen muda, jadi hal-hal apa yang sebenarnya mungkin nanti untuk sejak dini itu kami lakukan untuk tadi bagaimana mensupport UNHAS sehingga yang tadinya mungkin mengejar kuantitas menjadi mengejar kualitas. Terima kasih. Mulia sekali, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya. Jadi etis. Begini, yang etis kalau ada perjanjian dari awal, bukan selesai mahasiswanya baru kita minta. Perjanjian dari awal. Begitu dia datang konsultasi dengan Pak, saya bisa meneliti apa? Di situ kita buat janji. Mohon izin Prof, maksudnya tadi soal variabel tadi yang misalnya kita kan sebaiknya meneliti langsung kalau misalnya ada 6 variabel. Ya. Yang jadi kami kayak sederhana menangkap, oh mungkin 4 variabel oleh mahasiswa, 2 variabel dosen. Tidak. Maaf, itu yang kami mohon izin diperjelas. Oke, Ya, terima kasih Prof. Saya perjelas begini ya, bidang kami yang saya beri contoh. Kami buat bioplastik. Bioplastik ini dari bahan pati dan sebagainya. Oke. Saya minta mahasiswa masukkan fiber. Beda kan? Ini sudah jadi bioplastik terbit Q1. Tapi saya masukkan, saya bilang, lanjutkanlah, lanjut. Bukan variabel yang sama. Masukkan fiber nanas, serat nanas. Ini untuk kami. Inovasinya adalah memasukkan serat nanas. Lanjutan. Saya tidak bisa memotong variabel, oh tidak. Lanjutkan.
Kalau memotong variabel, oh itu salah. Jadi variabelnya selesai untuk satu penelitian untuk mahasiswa, tapi kita tambah untuk yang berikutnya. Jadi dia lanjutan. Dan kita di awal sudah komit dengan dia. Bukan nanti di akhir baru kita minta. Oh salah. Di awal komitmen. Bisa enggak? Ya. Ya saya tahu. Sudah habis waktu. Cuma kan kasihan kalau saya tidak jawab. Hai dede. Berikutnya apa yang bisa dilakukan? Dari pihak PMC, terus terang, kemarin ada yang mensubmit dan sudah membayar, tapi dia tidak tahu bahwa papernya discontinue. Salah, karena dia tidak konsultasi. Saya berkoar-koar. Sampaikan ke semua fakultas, sudah semua fakultas, tapi itu kadang ada yang buru-buru. Nah yang membuat kita merah adalah discontinue, predator, cloning, macam-macam. Ini semua membuat kita merah. Dan banyak sekali orang yang tidak menyadari. Nah, maka kita harus beralih ke kualitas. Bagaimana rektor sudah mendukung kita dengan kualitas. Lihat, kalau reward Q1, Q2 tinggi sekali. Tapi jangan juga lihat Q1, Q2-nya dengan publisher yang tidak dikenal. Gunakan publisher. Lihat dikti pengumuman yang baru-baru harus dari publisher tertentu yang dia terima untuk dapat reward dari dikti. Artinya kita harus berpikir ke kualitas sekarang berdasarkan publisher yang utama, bukan sembarang publisher. Jadi masuk ke publisher, bangun riset yang berkualitas. Sekarang UNAS sudah luar biasa bagus. Saya cerita waktu kami pertama datang dari luar negeri, mau ke kantin saja tidak bisa menginjakkan kaki karena dulu kantinnya seperti apa, wah. Dan saya lebih suka ke kedokteran dibandingkan yang kantin sudah. Jadi di awal-awal kami datang dari luar negeri. Bagaimana dengan lab? Tidak ada sama sekali. Bagaimana kami membangun karir? Kami berangkat dari paper-paper yang kami download dari luar negeri, kami olah dengan menggunakan MATLAB untuk jadi satu paper. Dan di situ kami percaya diri setelah 6 bulan dapat Q2 di Willy. Pertama kali membangun karir setelah pulang. Setelah itu saya berpikir bagaimana supaya saya tidak bergantung sama orang luar terus. Kami bangun, lihat publikasi kami hanya dengan orang UNAS untuk membangun kepercayaan diri bahwa kita dengan lokal konten dengan sederhana. Kalau Bapak Ibu lihat paper saya cuma 2 alat karakterisasi, cuma 3 sampel bisa Q1. Tapi apa yang dilakukan adalah trik, cara menyampaikan bahwa pesannya sampai ke editor supaya editor mau baca dan editor mau kirim ke reviewer. Reviewer juga sampai pesannya. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana supaya pesan itu sampai. Pesan maksudnya pesan ide utama, goalsnya dari paper kita itu sampai. Tanpa harus dia susah payah mencari mana pesannya ini. Dibaca seluruh paper tidak dapat. Nah itu ya. Sudah ditegur saya. Saya tahu diri. Ya. Ada Prof. Idar juga di belakang jadi tidak enak. Lihat-lihat dari tadi. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa, ini banyak sekali pertanyaan karena waktu ya Prof. Kayaknya harus ditambah waktunya ya Prof. Nah ini etika publikasi dalam menghasilkan artikel internasional bereputasi ini memang menjadi satu hal yang sangat membuat teman-teman ini penasaran ya Prof ya, seperti apa seharusnya dan bagaimana etikanya ya. Seperti tadi bahwa memang harus publish yang betul-betul kompeten ya. Nah Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita udah masuk waktu sholat duhur dan santap siang bersama, untuk itu saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan masuk jam 1:05 itu sudah berada di ruangan ini semuanya. Jadi jam 1:05 itu kita semua udah ada di ruangan ini. Silakan untuk kita yang mau sholat silakan.